Terminal bus Raja Wali di kota kecil itu selalu ramai menjelang malam. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya pucat di lantai keramik yang sedikit retak. Bau knalpot bercampur aroma kopi dari warung pinggir jalur keberangkatan. Di antara deru mesin dan teriakan para kenek menawarkan jurusan, ada satu bus yang selalu menarik perhatian penumpang setia. Bus Malam Bintang Timur. Bus ini melayani rute lintas provinsi, berangkat pukul 9 malam menuju kota besar di seberang pulau. Malam itu, udara dingin menyusup lewat celah jaket Arman. Pemuda berusia 25 tahun itu berdiri di depan loket sambil memeriksa tiket di tangannya. Nomor kursinya tertera jelas, 13. Ia sempat mengerenyit, merasa sedikit heran. Kata temannya yang sering bepergian, kursi itu jarang sekali diberikan kepada penumpang, apalagi saat malam hari. Namun, Arman tidak memikirkan hal aneh-aneh. Baginya, angka hanyalah angka. Sambil menunggu jam keberangkatan, Arman memilih duduk di bangku panjang dekat warung mie instan. Di depannya, bus Bintang Timur terparkir dengan bodi biru mengkilap, lampu sorotnya memantul di aspal basah sisa hujan sore tadi. Seorang pria tua berseragam sopir sedang berbincang dengan kenek, sesekali melirik ke arah bus seolah memeriksa sesuatu. Dari arah kanan, seorang perempuan berkerudung datang sambil membawa termos besar. Ia menjajakan kopi dan teh pada penumpang yang sudah bersiap di kursi tunggu. "Mas, minum dulu, perjalanan jauh," tawarnya. Arman tersenyum dan membeli segelas kopi panas. Saat menyerahkan, perempuan itu sempat melirik tiket di tangan Arman, lalu wajahnya berubah agak kaku. "Nomor 13 ya, Mas?" tanyanya pelan. "Iya, kenapa?" Arman membalas dengan nada datar, sedikit heran. Perempuan itu hanya tersenyum hambar, lalu berkata, "Nggak apa-apa, hati-hati aja di jalan." Ia melangkah pergi, meninggalkan Arman yang mulai bertanya-tanya. Waktu beranjak menuju jam 9 malam. Penumpang dipanggil masuk satu persatu. Aroma kabin bus bercampur wangi parfum mobil dan sisa asap rokok. Arman melangkah di lorong sempit, matanya mencari nomor kursinya. Di sisi kanan, deretan kursi berwarna biru tua tampak kosong, kecuali beberapa penumpang yang sudah menatap layar ponsel masing-masing. Kursi nomor 13 terletak di sisi jendela, baris kelima dari belakang. Saat Arman duduk, ia merasa bus itu sedikit berbeda dari yang dibayangkannya. Udara di sekitar kursinya terasa lebih dingin dibanding tempat lain, meski AC belum dinyalakan penuh. Kursi di sebelahnya kosong. Ia mengira akan ada penumpang lain yang datang, tapi hingga bus mulai bergerak, tidak ada seorang pun duduk di sana. Lampu kabin dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup dari lampu baca. Jalanan basah berkilau di bawah sorot lampu jalan. Arman menyandarkan kepala, mencoba memejamkan mata. Namun telinganya mendengar suara samar di antara deru mesin, seperti seseorang berbisik. Ia membuka mata, menoleh ke kursi sebelah, kosong. Perjalanan terus berlanjut. Di luar, pepohonan melintas cepat seperti bayangan hitam. Arman kembali mencoba tidur, tapi lagi-lagi suara itu terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti perempuan berbisik memanggil namanya. "Arman!" Darahnya berdesir. Ia menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya lorong kosong di belakang. Seorang penumpang di baris terakhir memandangnya aneh, lalu mengalihkan tatapan. Arman meneguk sisa kopinya, mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya suara dari penumpang lain atau kenek yang berbicara. Namun, ketika bus melewati jalanan hutan yang gelap, hawa di sekitar kursinya semakin dingin, membuat napasnya terlihat seperti uap tipis. Ia merapatkan jaket, merasakan jantungnya mulai berdegup lebih cepat tanpa alasan jelas. Dalam hati, Arman teringat kembali tatapan aneh perempuan penjual kopi tadi, dan rasa ingin tahunya perlahan berubah menjadi kegelisahan. Bus terus melaju menembus kegelapan, meninggalkan kilatan lampu kota yang semakin mengecil di kejauhan.
Di dalam kabin, sebagian besar penumpang sudah terlelap. Kepala mereka terayun mengikuti getaran mesin. Arman memandang keluar jendela, melihat deretan pohon pinus yang tinggi menjulang, bergerak seperti dinding hitam di kedua sisi jalan. Hanya lampu depan bus yang memecah pekat malam. Tiba-tiba, di kaca jendela sebelahnya, ia melihat bayangan samar. Bentuknya seperti siluet seorang perempuan duduk di kursi kosong di sebelahnya. Arman menoleh cepat, tapi kursi itu masih kosong. Napasnya mulai memburu. Ia berusaha mengabaikan, mengira otaknya sedang mempermainkan penglihatannya. Namun, tidak lama kemudian suara napas terdengar di telinganya. Lembut, tapi terlalu dekat. "Kamu di tempatku." Bisik itu merayap masuk ke telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Arman tersentak, berdiri sejenak, lalu menoleh ke belakang mencari sumber suara. Semua penumpang tampak terlelap, tak ada yang memperhatikannya. Kenek yang duduk di kursi lipat depan melihat gerak-geriknya, ia berjalan menghampiri. "Ada apa, Mas? Mau pindah kursi?" tanya pria itu sambil melirik nomor kursi Arman. Wajahnya langsung berubah saat melihat angka 13. Arman mencoba tertawa kecil. "Enggak, cuma kursinya agak dingin ya." Kenek itu hanya mengangguk singkat, lalu berkata lirih, "Kalau dingin banget, jangan lama-lama di situ." Tapi udah terlanjur. Ucapannya menggantung sebelum ia berbalik kembali ke depan. Arman duduk lagi, mencoba mengatur napas. Tapi saat ia memandang ke lorong, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung lorong belakang. Wajahnya tertutupi rambut, pakaiannya lusuh seperti basak kuyup, dan kepalanya sedikit miring. Arman mengedipkan mata dan sosok itu menghilang. Degup jantungnya semakin keras. Ia meraih ponsel, berniat menyalakan musik untuk menutupi suara-suara aneh itu. Namun, layar ponselnya tiba-tiba berkedip lalu mati sendiri meski tadi baterainya masih penuh. Di layar hitam yang memantulkan wajahnya, Arman melihat bayangan lain di sampingnya. Kali ini jelas, perempuan itu duduk menatapnya dengan mata gelap dan kosong. Ia melompat dari kursi, napasnya tersengal. Beberapa penumpang terbangun, menatap bingung. Sopir melirik lewat kaca spion, lalu berkata dengan nada tegas, "Mas, duduk aja, jangan bikin ribut." Arman menelan ludah, berjalan perlahan kembali ke kursinya. Anehnya, rasa dingin itu semakin kuat, seakan ada kabut tipis yang hanya menyelimuti kursi tersebut. Saat ia hendak duduk, kursi itu berderit telan, padahal tak ada seorang pun di sana. Perjalanan masih panjang, dan Arman mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kursi nomor 13 sepertinya memang punya pemilik yang tidak terlihat. Dan malam ini, dia tidak sendirian. Keheningan menyelimuti kabin bus. Hanya suara mesin yang kembali meraung pelan, mencoba menembus udara dingin yang seolah membekukan segalanya. Penumpang duduk kaku di tempatnya masing-masing. Sebagian menatap kosong, sebagian lagi berdoa dalam hati. Tidak ada yang berani bertanya ke sopir atau kenek, meski semua menyadari satu hal. Arman sudah tidak ada. Kenek perlahan berjalan ke kursi nomor 13. Tatapannya gelisah saat melihat permukaan kursi itu basah, seperti habis disiram air. Bekas duduknya membentuk lekukan jelas, seakan seseorang baru saja bangkit beberapa detik lalu. Di lantai, ada jejak air yang berujung di lorong depan dan menghilang begitu saja sebelum pintu keluar. Sopir melirik lewat kaca spion, rahangnya mengeras.
Kita nggak boleh berhenti lama-lama di jalur ini, katanya lirih. Kenek mengangguk, lalu kembali ke depan. Bus melaju lagi, meninggalkan jalan hutan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di baris belakang, seorang penumpang tua menatap kosong keluar jendela. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti menggumamkan doa. Saat Kenek lewat, ia berbisik, "Itu kursi terkutuk. Sudah dari dulu, tiap kali ada yang duduk di situ, dia nggak pernah sampai tujuan." Kenek menelan ludah, pura-pura tidak mendengar. Lampu kabin tetap redup. Beberapa penumpang mencoba memejamkan mata, tapi rasa takut membuat tidur mustahil. Udara di sekitar kursi nomor 13 masih dingin menusuk, seperti AC menyala hanya di titik itu saja. Tak ada yang berani menoleh ke arahnya. Sementara itu di luar, kabut tipis mulai turun mengaburkan pandangan jalan. Bus seperti melayang di lautan putih. Suara ranting pohon yang bergesekan terdengar seperti bisikan panjang yang mengikuti laju kendaraan. Sesekali bayangan bergerak cepat di tepi jalan, tapi hilang begitu saja saat lampu menyentuhnya. Kenek yang duduk di kursi lipat depan sesekali melirik ke kursi kosong itu lewat kaca spion samping. Di detik-detik tertentu, ia seperti melihat sosok perempuan duduk di sana, kepala miring, tatapannya lurus ke arah depan. Tapi setiap ia berkedip, kursi itu kosong kembali. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih lama dari biasanya. Penumpang saling terjebak dalam pikiran masing-masing, mencoba mengusir bayangan tentang kejadian yang baru saja mereka saksikan. Namun rasa dingin dan basah itu tetap ada, seolah menjadi pengingat bahwa sesuatu atau seseorang belum benar-benar pergi. Bus melaju meninggalkan jalur hutan, memasuki jalan lurus di antara hamparan sawah yang luas. Kabut tipis masih menggelayut, membuat jarak pandang sopir terbatas hanya beberapa meter di depan. Lampu sorot menembus putihnya kabut, tapi seringkali bayangan aneh terlihat di tengah jalan sebelum menghilang seperti uap. Di kabin, sebagian penumpang mencoba memulihkan diri. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat, menutup mata bocah itu agar tidak melihat kursi kosong di tengah bus. Namun, tak peduli seberapa keras ia memalingkan pandangan, hawa dingin dari kursi nomor 13 tetap merayap ke seluruh kabin. Kenek yang sejak tadi duduk gelisah akhirnya memutuskan untuk memindahkan barang-barang Arman ke bagasi depan. Saat ia menunduk mengambil tas dari lantai, bulu kuduknya meremang. Ada bekas telapak tangan basah di sandaran kursi. Ukurannya kecil, seolah milik seorang perempuan. Bekas itu meneteskan air yang cepat meresap ke kain, meninggalkan aroma tanah basah yang menyengat. Ia buru-buru berdiri, memeluk tas itu, lalu berjalan ke depan. Saat ia melangkah melewati deretan kursi, beberapa penumpang menatapnya cemas, berharap Kenek akan melakukan sesuatu untuk mengusir keberadaan yang mereka takuti. Namun, ia hanya meletakkan tas itu di dekat sopir, lalu duduk kembali, wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, terdengar suara dari belakang, pelan, seperti seseorang mengetuk kaca jendela dari luar. Tok, tok, tok. Awalnya satu kali, lalu berulang semakin cepat. Beberapa penumpang saling pandang, takut untuk memastikan. Sopir mencoba mengabaikan, fokus ke jalan, tapi Kenek yang duduk di depannya melirik ke kaca spion dan langsung membeku. Di kursi nomor 13, kini ada sosok perempuan duduk memandang keluar jendela. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambut basah menutupi, tapi gaunnya yang lusuh tampak meneteskan air ke lantai. Yang membuat Kenek semakin panik adalah fakta bahwa kaca di sebelahnya berembun dan dari luar ada jejak tangan besar menempel seperti seseorang memegang dari sisi luar bus yang sedang melaju kencang.
Tiba-tiba, perempuan itu menoleh perlahan ke arah depan. Rambutnya bergeser, memperlihatkan mata hitam mengkilap yang menatap tajam ke arah sopir. Seolah merespon tatapan itu, bus tiba-tiba terguncang hebat, seperti melindas sesuatu. Sopir menginjak rem mendadak, membuat penumpang terhuyung. Jeritan pecah, beberapa orang berlari ke lorong depan, menjauh dari kursi terkutuk itu. Kenek melirik ke belakang lagi, kursinya kembali kosong. Tapi bekas duduk basah itu semakin jelas, dan dari bawahnya mengalir air bercampur tanah ke lorong, seakan ada sumber yang tak pernah habis. Di tengah kepanikan itu, lampu kabin padam sekali lagi. Gelap. Hanya terdengar suara langkah pelan di lorong belakang menuju kursi nomor 13. Kegelapan di dalam kabin terasa berat, seperti menyelimuti setiap inci udara. Suara langkah itu semakin jelas, tahap, pelan tapi teratur, mendekat dari arah belakang. Penumpang menahan napas, tak ada yang berani bergerak. Beberapa memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang memberitahu mereka bahwa sesuatu benar-benar sedang berjalan di lorong. Tiba-tiba, lampu kabin menyala kembali. Semua mata secara refleks menoleh ke arah kursi nomor 13. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Bahkan bekas duduk dan genangan air yang tadi ada kini hilang begitu saja, meninggalkan kain kursi kering seperti baru dibersihkan. Beberapa penumpang saling pandang, bingung sekaligus lega. Tapi rasa lega itu tak sepenuhnya menghapus ketegangan di dada. Sopir menekan pedal gas, mempercepat laju bus. "Kita sudah hampir keluar dari jalur ini," katanya dengan suara bergetar, entah untuk menenangkan penumpang atau dirinya sendiri. Kenek hanya diam, tatapannya kosong menatap ke jalan. Perjalanan berlanjut tanpa gangguan berarti. Perlahan, percakapan kecil mulai terdengar, meski nadanya masih hati-hati. Beberapa penumpang bahkan mulai tertidur kembali. Tapi Kenek yang duduk di kursi lipat depan masih sesekali melirik ke kaca spion samping. Dan pada satu momen, ketika bus melewati lampu jalan yang redup, dia melihatnya. Pantulan wajah pucat dengan mata hitam mengkilap duduk di kursi nomor 13, menatap lurus ke arahnya. Rambut basah itu meneteskan air ke lantai, lalu menghilang tepat ketika bus keluar dari cahaya lampu. Kenek menahan napas, jantungnya berdegup keras. Dia tak mengatakan apapun kepada sopir atau penumpang lain. Mungkin karena dia tahu, meskipun malam itu mereka selamat, kursi itu akan tetap ada, menunggu penumpang berikutnya. Dan di luar sana, entah di hutan atau di kabut malam, pemilik bangku nomor 13 masih mengintai, mencari siapa yang akan duduk di tempatnya lagi.